Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ufik Media. Saya akan membongkar atas salah pemahaman dari Mas Heri Pras tentang keputusan Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Beliau ternyata sangat begitu salah memahami dalam konteks dalam hasil keputusan Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama tentang masalah menyediakan makanan kepada pentakziah, sehingga Mas Heri Pras dengan pemahaman yang salah menyimpulkan perkumpulan yang sifatnya seperti tahlilan itu dikatakan bid'ah. Ini sangat begitu bohong. Mengapa? Kalau kita amati hasil keputusan itu, yang pertama adalah masalah menyediakan makanan itu hanya sebatas hukum makruh. Jadi Mas Heri Pras ini kurang paham dengan hukum makruh ya. Lebih lengkapnya saya ungkap, dan terlebih dahulu mari kita simak apa yang disampaikan oleh Mas Heri Pras. Ya, ini masalah sedekahnya teman-teman. Ya, ini masalah sedekahnya. Kalau kita mau berbicara tentang ritual-ritualnya, ini kan jelas ini. Di bagian ini sudah jelas ada kutipan-kutipan yang perlu kita pelajari bersama. Yaitu keluarga mayit menyediakan makanan kepada pentakziah. Bukan bacaan-bacaannya. Kegiatan ini, tradisi ini, kumpul-kumpul bersama, makan-makan bersama selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan lain sebagainya. Ini disebut bid'ah yang tercela. Kita bahas dulu ya. Keluarga mayit menyediakan makanan kepada pentakziah. Bagaimana hukumnya keluarga mayit menyediakan makanan untuk hidangan kepada mereka yang datang bertakziah pada hari wafatnya atau hari-hari berikutnya dengan maksud bersedekah untuk mayat tersebut? Apakah ia keluarga memperoleh pahala sedekah tersebut? Jawaban dari keputusan Muktamar menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh itu hukumnya makruh apabila harus dengan cara berkumpul bersama-sama dan pada hari-hari tertentu. Sedang hukum makruh tersebut tidak menghilangkan pahala sedekah. Jadi bukan bid'ah Pak ya. Berkumpulnya itu hukumnya makruh, tidak sampai kepada bid'ah. Kalau dikatakan ini hal yang bid'ah, maka Salafi Wahabi kan secara otomatis itu hukumnya haram Pak ya, kalau kita berbicara bid'ah yang digaungkan oleh kelompok Salafi Wahabi itu Pak. Anda Mas Heri Pras kurang paham dengan masalah hukum makruh. Hukum makruh itu termasuk ahkamul Islam. Bisa dibaca definisi dari makruh itu. Beda Pak dengan bid'ah yang disampaikan oleh Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ketika memutuskan itu bid'ah, maka ranahnya kepada bid'ah mungkaroh atau bid'ah madmumah yang konsekuensi hukumnya itu adalah hukum haram. Ketika dilakukan maka mendapatkan dosa. Kalau makruh kan tidak tuh Pak ya. Dan kemudian ini kan beliau cuman membacakan hasil keputusan, tidak membacakan redaksi dalam kitab I'anah at-Thalibin. Coba wa yukrahu li ahlil baiti al-julusu lit ta'ziyah wa sun'u ta'amin yujmi'una an-nasa alaihi lima rawa Ahmad an Jarir bin Abdillah. Ini kan hukum makruh bagi ahlul bait duduk untuk takziah, dan kemudian sun'un ta'am menyediakan makanan, itu makruh Pak, bukan bid'ah. Yujmi'unan nasa alaihi, mengumpulkan para pentakziah
Jadi berkumpul-kumpul itu bukan hukum bid'ah, Pak. Tidak ada yang mengatakan bid'ah itu. Dan itu pun para ulama kalau dibaca di bawahnya itu memang ada poin-poin yang harus dilakukan. Yang pertama, dilakukannya dalam menyediakan makanan itu ketika ada mulmani, tidak ada yang menjadi pencegah. Di antaranya adalah masalah tirkah, harta peninggalan mayat yang belum diberikan kepada ahli warisnya, dan apalagi takut ahli warisnya itu ada yang mahjur alaih. Jadi Mas Heri Pras kalau mau bahas hukum, baca dulu konteksnya apa dan kemudian hukumnya seperti apa. Ini hukumnya makruh, Pak, bagi bagi ahlul bait menyediakan makanan. Tapi kemakruhan tersebut tidak sampai menghilangkan pahala sedekah. Jadi konteksnya itu ada konteks takziah, sun'ut ta'am, menyediakan pahala, dan kemudian status dari sedekahnya. Dan juga redaksinya sudah jelas toh, Pak, ya. Wa yukrahu li ahlil bait al-julus li ta'ziah wa sun'ut ta'amin yujmi'unan nasa alaihi. Jadi hukumnya ini sekedar makruh, bukan bid'ah mungkaroh, dan bukan bid'ah madmumah atau bid'ah yang diharamkan. Dan juga memang ada poin-poin yang harus dipahami agar tidak terjerumus kepada hukum haram, seperti ada unsur niyahah, ratapan yang di luar kebiasaannya. Karena dari sisi niyahah pun ada konteks hukumnya. Kalau Mas Heri Pras paham dengan niyahah, ya bisa dicek, diteliti dalam kitab. Jadi seperti itu ya. Lanjut. NU yang berfatwa dan NU pula yang memberikan pernyataan ini jauh 1 abad yang lalu, semasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih hidup. Biar kalian paham ini, yang disebut selamatan itu adalah acara-acara, makan-makan bersama, doa-doa bersama, zikir-zikir bersama pada hari-hari tertentu, 3 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari, 100, setahun, 1000 hari. Ini kan acara nih, ini selamatan, makan-makan. Ini yang disebutkan oleh Muktamar Dartul Ulama kalau hal tersebut bid'ah yang Tidak, Pak, tidak ada bahasa bid'ah. Pendapat Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab dalam kitab beliau kemarin yang saya kupas tuntas itu, bahwa yang namanya tasadduq anil mayyit, bersedekah, dan kemudian tahlil, bahwa itu laisa bid'atin, tidak bid'ah, Pak. Jadi Anda itu jangan berbohong. Coba dipahami dulu dalam hasil muktamar itu, dan kita komparasikan dengan pendapat dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU. Jadi dalam muktamar NU tidak ada istilah bid'ah, Pak, ya. Ini makruh. Makruh itu bukan berarti bid'ah. Dan apalagi ini konteksnya berbeda-beda, Pak, ya. Ada sun'ut ta'am, dan kemudian tahlil, qiraatul zikri, qiraatul Quran, qiraatul tilawah, qiraatul shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda sudah kelihatan berbohong atas keputusan Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jangan terlalu terkesan Anda menggiring opini yang di luar hasil keputusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekedar untuk membongkar atas kebohongan dari Mas Heri Pras yang mengangkat tema hasil Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.